Apa yang dikatakan cinta itu kandas dalam waktu hanya 12 tahun. Mulai menikah dari awal itu saya menulis Bismillah saya bisa PP Banyuwangi Kalimantan Banyuwangi setiap bulan. Kembali lagi di Asbak Podcast bersama saya Ahda Firdaus dan Saiful Bahri. Oke. Hari ini kita kedatangan tamu Spesial perform ibu muda, Mak. terus pengusaha juga, pelaku bisnis Alhamdulillah. UMKM di bidang apa ini? Healthy and beauty ya. Iya, kesehatan dan jarene kecantikan. laten sembarang kalir. Laten-laten sing kena diladen. Sing kena dilateni. Oke, ini dia bintang tamu kita, guys. Mbak Maftuhah Rohyani. Maaf, Iya, Rohyani. bener Mbak? Ya panggil saja Yani lah, ndak Mbak panjang-panjang. Yani, iya. Aslinya mana, Mbak Mbak? Yani. Aslinya. Aslinya masih dalam Negeri. area kota bagian selatan. Banyuwangi Selatan ya. Banyuwangi Selatan. Ya, tepatnya di Desa Tegal Delimo. Mlebu loh. Enggak masalah. Gak masalah. Hari ini ada beberapa hal kayaknya yang perlu kita bahas, yang perlu kita bincang-bincangkan. Ngobrol santai lah. Ngobrol santai. Siap. Perkara pengalaman. Mergo Mbak Yani ini kan lebih senior daripada kita. Pengalaman jam terbangnya tinggi. Jar terbang harus tinggi. Pengalaman terbangnya tinggi. Jam terjang. Iya go, sembarang barang diterjang. Jadi prakata sih, Bos, prakata sih. Mungkin ada iya ya. Cerita awal lah, Mbak. Cerita awal Mulai ini tentang dari- apa? Pribadi ya? Tentang masalah Perjalanan hidup. cuma masalah deh. Persoalan Persoalan ya, perjalanan sampai- hidup. Terus Persoalan. mungkin ada hal-hal yang bisa di-sharing ke kita, ke teman-teman semua, yang bisa buat kita jadikan pengalaman ataupun sekedar sharing lah. Siap. Biar Mbak. Oke, selamat pagi semuanya. Pesawat nih. Oh siang, maaf. Jadi mungkin mau sharing ini untuk khususnya yang sudah menikah ya, yang belum menikah maaf. Oh iya, Mbak Yani umur berapa ini, Mbak Yani? Umur alhamdulillah sekarang 34. 34. Iya. Kacek 10 tahun. Semak-mak banget iki ya. Terus. Lah itu kan 19. Iya. Berarti 20 tahun kacek. Masuk. Jadi untuk mas ini yang sebelah kiri saya sudah berapa tahun sama nikah, Mas? Sampean ayo aku bernikah. Aku menikahnya 1 tahun ini. Oh, 1 tahun. Dapat 1 Yang tahun sebelah ini. kanan ini belum soalnya. Iya, Gak rapi. Iya. Gak rapi tapi nikah. Gak rapi. Ya, jadi ini tentang apa ya? Persoalan tentang kehidupan sehari-hari lah ya. Jadi bagaimana kita untuk menjalin keharmonisan dalam rumah tangga. Siap. Nah, karena pengalaman saya, maaf sekali ini. Berumah tangga wis berapa tahun, Mbak? Maksudnya kita kan ini bahas keharmonisan saya, keharmonisan Ya. rumah tangga. Relationship dalam kehidupan menikah, berkeluarga. Ya, maaf sekali ini saya menikah baru 2 kali. Oh, enggak. Baru 2 kali. Enggak, nah ini yang terakhir ya. ya, ini pernikahan yang kedua. Jadi yang pertama itu saya berkeluarga itu hampir 12 tahun ya. 12 tahun. 12 tahun. Nah, ternyata apa yang dikatakan cinta itu kandas dalam waktu hanya 12 tahun. Hanya waktu 12 tahun. Baik, cinta yo ora cukup, Bro. Cinta tak enggak Jadi cukup. konco-konco teman-teman yang baru menikah 1, 2 sampai 5 tahun sudah merasakan kegoyaan ini. 12 tahun loh, sik iso 12 diguncang. tahun. Apa meneh sing sik setahun 2 tahun. Pokoknya sing 2 tahun belas ini. Sampean menikah berarti umur berapa, Mbak? Kalau saya 12 tahun. saya tuh sebenarnya sama pasangan yang pertama itu dari mulai sekolah SMA kelas 1. SMA kelas 1. Hubungannya apa nikahnya? Hubungannya Menjalin ya hubungan. menjalin hubungan. Jadi emang apa ya? Dibilang dulu tuh Romeo and Juliet, nggak bisa terpisahkan. Jadi sampai menikah, saya menikah pisah itu tahun 2015. 2015 itu pisahnya. Iya. Berarti menikah ditarik 12 tahun ke belakang. Enggak, maksudnya
perjalanan hubungan 12 tahun itu dari awal. Dari awal sampai ya, menikah. yang bahasnya soal cinta itu tadi. Oke. Terus menikahnya sama si Menikahnya pertama itu. Iya, tahun Mas. 2008 sampai Bisa nyopo 2015. wong bareng. Tonggoku soalnya. Ya inilah asiknya ngobrol-ngobrol santai. Sungkan. Terus. Iya, itu saya nikah lulus SMA langsung nikah ya. Jadi Tahun berapa Mbak? 2008. 2008 sama nus nikah. SMA. SMA nikah. 2007. IPCMI. SD. Ya, itu makanya terkadang itu kalau ini langsung saja ya, permasalahan dulu itu ketika suami istri kita bisa menjalankan bisnis bareng-bareng. Bukan bareng-bareng, maksudnya sendiri-sendiri. Jadi Ya. suami kerja, istri kerja, tanpa kita punya apa ya, kayak jalan bersama-sama gitu. Akhirnya ya seperti ini. Jadi suami kerjanya bagian apa, istri bagian apa, karena apa ya, ini mungkin tips-tips buat perempuan. Kalau emang seorang istri yang sudah punya bisa Suami. menghasilkan bisa menghasilkan uang sendiri, Ah. terkadang itu kalau pihak laki-lakinya kurang memenuhi apa Mas? Maksudnya? Kebutuhan Nah, finansialnya. iya, kita bisa menghasilkan uang sendiri tuh bisa semena-mena gitu. Oh. Jadi kayak Rimo lah. iya, Kak jadi Rimo. setiap ada permasalahan kecil, kita itu selalu ngomongnya apa sih fungsi pasangan kita gitu. Kita udah punya segalanya. Ya. Jadi gitu, lebih dari itulah pokoknya intinya. Lek jare ojo wis iso golek dhewe, iso nggih seneng dhewe. Iya. Terus apa fungsinya Iya, pasangan? apa fungsinya pasangan? Lebih Nah, baik sendiri, aku bisa tercukupi gitu. Iya. Mungkin mindsetnya dulu waktu itu seperti itu. itu. Apalagi pasangan kita kurang gimana ya? Ya, mungkin dalam hukum Islam tidak diperbolehkan lah namanya perceraian ya. Ya, ya. Tapi kalau kita sudah tidak apa, Wis gak cocok. tidak cocok, tidak ada manfaatnya dalam kita berhubungan, kenapa buat kita apa Diteruskan iya, gitu. diteruskan karena Dilanjutkan. iya, maaf sekali kalau di sini emang tidak bisa saya buka Iya, karena iya. permasalahan pribadi Ya, lah. nggak apa-apa, banyak. kita sharing yang Ya, mungkin ya. konsumsi publik buat teman-teman Siap. kedepannya gimana Ya. kayak gitu. Makanya kalau semuanya bilang perceraian itu kalau bisa jangan gitu ya, apalagi untuk mas-masnya yang baru ya. baru ini Mantan Kalau bisa anyar. jangan. Jadi jangan emang- ada niatan lah ya. Jangan sampai emang, apalagi kalau udah punya anak ya, saya Iya. udah punya anak, jadi emang semuanya itu korban itu pasti di anak. Oh, Gitu. dari pernikahan pertama punya anak. Punya anak Oh, satu. satu. Ya, ya sedikitnya dari cerita yang pertama gitu. Terus umur berapa anaknya itu sampean pisah, Mbak? Pisah itu mulai TK kalau enggak salah. TK mau naik SD, sekarang sudah MTS. Sekarang MTS kelas berapa? Kelas 1. MTS Jadi- itu SMP ya, teman-teman. Ya, madrasah. Madrasah Sanawiyah. Sanawiyah. Iya. Tapi kok MTS singkatannya? Nah, terus Ini kan Banyak. madrasah sanawiyah. Oh ya TS lah. TS. TS. Pakai Ge- pakai sa. sa. Terus dari perceraian yang pertama, sampean kan memutuskan untuk sendiri di Ya. tahun 2015. 15. Terus dengan si bapak yang kedua dengan suami yang kedua ini Ya. nikah tahun berapa? 2018. Oh, 2018. Berarti selang 3 tahun sampean menjanda. Nggih. Amit loh ini. Iya. Menjanda terus. Anu, menyinggil, Janda, singgil. Oh, iya, janda single. itu bukan tabu ya. Oh iya, siap. itu malah sekarang itu banyak janda-janda muda, Mas. Janda muda, janda kaya. Janda kembang. Iya, ya karena Janda itu kembang. mungkin mindsetnya seorang perempuan di saat mereka bisa menghasilkan sesuatu sendiri. Ya itu mendingan kita itu nikmatinya hidup sendiri gitu aja, karena bahagia itu kita yang bikin. Jadi tidak perlu mendengarkan orang lain lah. Tapi untuk masalah perceraian udah stop, jangan sampai Oh, ikut-ikutan. Saya penasarannya gini, Mbak. 2008 nikah toh. Ya, Apa yang membuat sampean menikah di umur yang masih muda toh? Lulus SMA kan baru 17 18. 18. Rata-rata pukul. rata-rata 18 19 lah, sorry ya. Iya. 18-19 tergantung masuknya mulai sekolah awal lah. iya, iya. Itu apa yang mendasari sampean menikah di awal itu, dan kan cukup lama sebenarnya 12 tahun Cukup. ini, cukup lama lah. Makanya apa yang mendasari awal menikah, terus apa yang menjadi pertimbangan selama 12 tahun ini dan sampai akhirnya Yakin untuk menikah di tahun ataupun di usia tersebut. Ya dulu gini, kalau dibahas masalah itu sebenarnya panjang ya. Iya, iya. Karena dari awal itu jujur sebenarnya
pernikahan dengan suami yang pertama itu saya tidak direstui dengan keluarga pihak laki-laki. Oh, pihak si laki-laki. Iya, Berarti sebenarnya- pihak mertuanya sampai. Iya, ya mungkin karena dulu kan emang masih masa-masa sekolah ya. Jadi Iya. masa-masa sekolah itu kan masih masa-masa pubernya yang wah luar biasa. Jadi taunya cuma nongkrong kayak kayak gitulah masa-masa anak sekolah yang seperti apa. Jadi pembuktian sebenarnya. Jadi kalau dibilangin apa ya? Nggak mungkin kamu bisa seperti sama dia, intinya gitulah. Jadi kita itu merasa kayak ini perjuangan, tertantang gitu. Adrenalin Jadi lah. kenapa menunggu besok kalau sekarang bisa gitu kan? Katanya kalau sudah apa ya, sudah waktunya. Nah ini kalau suami itu masalahnya jaraknya 5 tahun dari saya. Jadi Jarak umurnya. jarak umurnya. Sebenarnya mereka udah dewasa. Beliau udah Sudah dewasa. berumur. Berarti lek sampean umur 18 tahun, 23. berarti 23. Jadi saya 89, suami 84 waktu itu. Jadi saya berpikir emang dulunya ya apa ya? Emang sosoknya itu ya ngemong lah, intinya ngemong. Jadi jadi ya saya pikir emang karena udah ya itu tadi sudah yakin menjalin hubungan 12 tahun. Dan Masa tertantang toh dengan arep keluarga. pedot, Ya, ya. dibilangin kan alah nggak mungkin nak mau ambil iki gitu kan bahasanya dulu kan. Iya. Tapi ya itulah kita ngasih pembuktian kalau kita mampu gitu. Kita bisa mandiri, kita bisa menjalankan semuanya, tapi ya ternyata Allah berkata lain. Masuk. Kita cuman ya itu batas jodohnya sampai segitu. Berarti memang pertimbangan awalnya memang si pasangannya jenengan itu iso ngomong, iso Ya, mendidik kalau lah. dibilangin sayang banget mungkin ya. Oh, Waktu sampai itu. Waktu itu. Terus Jadi kayak gimana ya, kita udah masa-masanya saling kasih sayang lah. Jadi kayak ngomongin masalah percintaan itu udah cinta itu apa nggak ada artinya. Pokoknya seperti angka 8 wes tidak ada ujungnya. Masuk. Tidak ada ujungnya. Kayak angka 0 wisan berarti. Tapi nol kan. Lah iya, nol kan apa enggak ada nilainya. Ada nilainya. Ya. Jadi ya seperti itulah. Nah, kalau yang sekarang ini lebih ekstrim lagi, lebih tertantang lagi. Gimana maksudnya? Oh ya, sekarang bahas hubungan yang Bahas kedua. ya, yang kedua saya menikah. Season 2. Tadi season pertama, saya season yang kedua. Ganti pemain, Part ganti 1, pemain. part 2. Kedua. Yang Jadi- sekarang itu sebentar, saya potong. Jadi sampean kan nikah 2018 selang 3 3 tahun. Ya. Jadi untuk membuka lembaran baru itu sampean butuh 3 Iya, 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 tahun. butuh 3 Nah, tahun. sebelum masuk ke suami yang kedua kan pasti ada trauma-trauma tersendiri ya. Iya. Ada trauma-trauma tersendiri. Kenapa sih memutuskan untuk menikah menunggu 3 tahun? Kenapa kok enggak Langsung. 2 tahun, 1 tahun atau gimana? Apa yang meyakinkan setelah 3 tahun tersebut? Iya, iya. Kan nggak mudah juga single parent ditinggal dengan hubungan yang tidak Sehat? sehat, tidak sedilu ya, Wo. Tidak. Gak Sebentar. dulu lah Nah, pokoknya. nggak dulu. Tidak dulu. Tidak. Yes, pokoknya dengan hubungan 12 tahun kok bisa putus, bisa cerai di pertengahan itu apa? Gimana untuk membukanya? Maksudnya membuka Iya, hati iya, lagi iya, itu iya. gimana? Dulu ya maaf aja ya. Dulu itu emang sempat berpikiran, ya wes ngene ae lah dhewe penak. Gitu bahasane kasarane. Oke. Terus ternyata emang Cinta enggak terkadang bukan. seindah itu, Adik. Jadi emang untuk memulai sesuatu yang baru, terkadang kita itu gini, mau bertahan di yang dulu ya. Jadi kayak seolah-olah itu membaca buku Mm-mm. yang sudah end kita baca lagi ya tetap ujung-ujungnya kan seperti itu ceritanya. wes hafal ceritanya. Harus hafal ceritanya. Sudah tahu. Jadi emang ya wes itu mungkin tertantang dengan kita buka cerita baru gitu kan. Mm-mm. Ya pertamanya emang doa ya Mas. Jadi the power of Banter nih doa. lah malahan musik Mas Kusen nih Jan. Cuma terbanter tak perlu. Terus The doa. power of doa. Jadi kayak ya tidak dipungkiri ya. Terkadang di saat kita sendiri tuh emang ada rasa sepi itu ada ya kan. Jadi meskipun kadang dipikir apa ya? Penak dewe tapi Ternyata misalnya enggak. lihat misalnya lihat teman-teman yang seperti biasanya postingan di apa gitu ya. Iya. Ya sepertinya kayak yes, emang kita butuh sandaran juga gitu kan. Butuh pendamping, Butuh butuh pendamping. untuk minimal untuk berkeluh kesah Iya, lah. kita bisa sharing-sharing, kita cerita sehari-hari kita seperti apa kayak gitu Yes, kan. yes, yes. Jadi ya karena itu tadi mungkin
saya selalu misalnya kalau doa ya semoga Allah kasihkan jodoh yang terbaik. Kalau emang ada jalannya yang terbaik, nah dimunculkan yang sekarang ini. Oke. Iya. Terus yang sekarang itu usia pernikahan berapa Mbak? Dari 2018 ke sekarang 5 tahun. 5 tahun. Ya 5 tahun. Sekarang Iya, Pak. 2023. 2023 kan? Diupload 2023 kan? 24 kan? Berarti Iya. 5 tahun. 5 tahun. Iya. Gini Mbak. Mau ngomong apa mau lali. Oh iya, jadi mungkin ya tipsnya berarti buat teman-teman di luar sana yang merasa lu penak dewe ternyata ya. Ini cerita asli, Nah, bukan settingan. Jadi karena memang manusia itu diciptakan berpasang-pasang, bahkan tidak hanya manusia, semua makhluk hidup di muka bumi ini diciptakan berpasang-pasang. Makanya jangan pernah punya pikiran ternyata penak dewe. ya ya. Tiba aku dewe gak duwe jodoh lah, ojo mikir ngono rek. Jodohku wis mati lah, ojo mikir ngono. betul. Dalam arti karena memang kita itu manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi mau ndak mau kita tetap membutuhkan orang lain. Jadi buat teman-teman yang introvert, yang menutup diri, Gak mau membuka hati. nah, tolong dipertimbangkan itu. Dipertimbangkan lagi. Mungkin ngopimu, dolanmu kurang adil, Dolan ngopimu kurang kental, Kental. Kurang pahit bisa. metumu kurang bengi, mungkin ngono. Jadi ya buat teman-teman, buat audien di sana, inilah contoh Perjalanan hidup. perjalanan hubungan 12 tahun itu tidak menjamin kalian akan nikah selamanya. Tidak. Pasti akan ada masalah. Setiap keluarga itu seperti berjalan di atas lantai yang licin. Suatu saat bisa terjatuh. Tinggal kita dan pasangan kita itu pemikirannya gimana? Sinkron tidak? Terus menyelesaikan masalah dengan baik apa tidak seperti Iya, itu. Iya, Mbak. Iya, benar sekali. Terus Mbak. Iku wes ya sedihnya. Terus sekarang seneng-senengnya. Maksudnya yang kedua ini setelah jenengan meyakinkan diri bahwa oke, saya sekarang mau menjalin hubungan dengan dia. Nah, ini terus bagaimana perjalanannya sampai hari ini? Sekarang ini kita buka lembaran baru dan sekaligus tantangan baru, Mas. Tantangan baru. Tantangan barunya itu mau tahu apa? Apa? LDR, Mas. LDR-nya kemana, Mbak? LDR-nya di Kalimantan Timur. Banyuwangi, Kalimantan Timur. Iya, saya itu makanya pernah bikin suatu tulisan impian ya. Salah satu impian saya itu emang bener-bener saya tulis karena saya itu emang basicnya itu seneng kemana-mana Ya. gitu kan. Tapi masalah soal dana kan juga pastinya ini Butuh, dipikirkan butuh, ya. butuh. Salah satu impian saya mulai menikah dari awal itu saya menulis Bismillah saya bisa PP Banyuwangi Kalimantan Banyuwangi setiap bulan. Setiap bulan. Setiap Ternyata bulan. terkabul. Belum. Oh, belum. Belum. Ya kalau misalnya emang lagi kalau dari uang suami mungkin Ya, bisa kan itu impian saya Ya, sendiri ya. Mas gitu. Nah sekarang ya ini tantangan barunya saya tuh LDR. Selama 5 tahun itu LDR terus, Mbak. LDR terus. Terus si masnya Ngapain suaminya di sana, Mbak? Kerjanya? Di Kalimantan. Ya alhamdulillah kerja Mas, ikut di sana ada kerjaan lah gitu kan. Jadi emang sebenarnya cuti setiap cuti pulang, setiap cuti ketemu, entah ndak di Banyuwangi atau di mana lagi ada kerjaan di mana gitu pasti ketemu. Cuman ya gitulah. Kalau untuk orang yang tidak bisa jauh dari pasangan mending ndak usah. Nggak usah LDR. Mending ndak usah Tapi kan gitu. Mbak Yani ini wes terbiasa selama 3 tahun. Iya, karena Berarti terbiasanya. wes Makanya sudah tetek lah. Terus tetek hati. untuk makanya yang lain-lain jangan coba-coba dah. Jangan coba-coba hanya dilakukan oleh profesional. Hanya dilakukan oleh prof. Meskipun LDR itu Jangan tiru adegan ini. Nek tulisan ini sorry. meskipun LDR itu katanya bikin kangen, biar bikin setia, itu hanya apa ya? Hanya untayan Ya, aja. itu hanya pembahagiaan buat diri sendiri. Pembenaran untuk diri sendiri. Tapi Karena- kalau aslinya LDR itu berat, Bos. Berat banget. Kene tenanan kono edo-edoan. Kene tenanan kalau dolanan. Lah ya ku Ya, untuk yang lagi LDR ya semangat. nah, semangat. Terayo golek koyo. Iya. Berarti mulai dari 2018 memang kerja di sana, Mbak. Iya, kerja di sana. Kerja di Jadi sana. emang suami itu kerja di sana mulai lulus SMA juga. Sudah lama lah. Keluarga Oh. udah di sana semua.
Oh iya, saya kenali dengan yang kedua ini. Dulu teman sekolah SMP. Jadi Oh, berlanjut lagi setelah Menikah. pada tua. Berarti pepatah itu Menua. tak enteni rondomu. Bener ya? Bener ya? Anu jambu alas kulitnya hijau. Jadi untuk LDR itu apalagi untuk kalau emang perempuannya dia itu bisa mandiri dalam segala hal, Dalam konteks mencari finansial ataupun ya itu enggak terlalu difikirkan lah masalah kalau LDR itu. Kalau yang lagi manja-manjanya apalagi Dengan yang suami. baru ya, apalagi yang baru terus ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, tapi ini ditinggal bukan menghilang ya. Ditinggal golek koyo lah. Golek koyo ya. Nggak Bisa kayak- nyukupi keluarga ya. Iya. Terus dengan Pak suami yang kedua ini sama dikaruniai berapa anak? Masih proses. Masih proses. Masih ikhtiar ya? Ya, karena enggak bisa di-download, Mas. Oh, Dikirim iya. ya enggak bisa. Nggak iso. Jangan terus. Gue pikirin disontek. Apa peh pacaran rabine apa bojone LDRan terus hubungannya lewat online anaknya sedikit Nah, juga. Nggak bisa. Biasanya kan itu. Lah, ya. Bener. Terus gini Mbak, mungkin teman-teman ini juga perlu share pengalaman apa aja yang perlu dibutuhkan ketika LDR. Dalam arti mungkin mereka yang mulai hari ini sudah bersiap LDR. Contohnya Amit, beberapa temen kan ada sing bojone tentara Mas. Bojone tentara. Sedangkan Padahal tentara itu bertahun-tahun ya kadang. tentara itu penugasannya kadang di daerah perbatasan, kadang juga ada yang Di luar jadi, daerah, di luar negeri, yang ikut tergantung penugasannya tersendiri. Ku piye Mbak? Apa menurut jenengan? Yang penting itu utama itu saling percaya ya. Saling percaya. Saling percaya itu kunci utama yang pertama. Jadi kalau dibilang tipsnya itu banyak ya Mas. Iya. Jadi malah sebenarnya kalau kita sering terlalu memberikan obrolan yang terlalu sering, itu juga akan monoton gitu. Meskipun kita dibilangnya LDR itu kangen-kangenan terus ya. Iya. Jadi kadang kalau terlalu sering itu apa ya, aktivitas sehari-hari kayak kita harus tahu tuh cukup tahu, bukan yang tiap hari tahu gitu. Oke. Paham ya? Jadi Jadi Ya, ya, ya. lek chattingan ya Jukur. Mohon maaf. enggak, Lagi ya. apa? Ya Iya, apa? Oh Jadi, Jukur ngono tok rek. Hal-hal yang seperti monoton seperti itu malah Bosen, iya akhirnya kita membosankan. ya seperti inilah. Maksudnya kadang ya semuanya mungkin mas-mas ini tahu ya, Iya, saya iya, itu Ya. sering kemana-mana. Jadi Ya. emang kalau sudah tahu aktivitasnya pagi lagi ngapain, nggak perlu ditanyakan lagi lah gitu. iya. Jadi cukup yang apa ya, ya yang Yang poin-poin. krusial aja. Benar. Iya, yang paling Misal aku apa? Dinas di luar, lagi kesini gitu, mungkin Iya. bisa di apa? Di apa nih? Yes. Dikabarkan. Dikabarkan. Kabari lek ra ngono ya dikirim. Nah, kalau Dinas iki lho jadwale lah. Lek Iya. dikirim jadwal lo Udah, takon. nggak Dadi usah. ndelok Saiki schedule apa? apa? Ora usah takon. Wis nek jadwale kok. Sudah ada. Kayak kemah terus ya jadwalnya. Jadi emang seperti itu. Kalau terlalu sering hal-hal yang berulang itu terkadang kita bosen gitu kan. Membosankan ya. Hubungan yang membosankan itu tidak baik juga. Karena gini, dalam relationship, dalam hubungan itu yang tidak sehat, terutama yang itu tadi, terlalu overprotective, Iya. terus terlalu monoton, itu yang membuat apa ya, retak-retaknya hubungan itu. Iya, karena kan kita udah apa ya, menjalin hubungan. Ya itu tadi pertama kan udah saling percaya gitu Iya, ya. Terkadang itu kita emang ya kadang pasangan-pasangan juga beda-beda sih Mas ya. Iya. Jadi tergantung pasangan kita masing-masing juga. Tapi Jadi kan- emang kalau Iya. suamiku itu emang membebaskan banget lah, tapi dalam artian ya jangan jangan memberikan kekecewaan. Apa kalau Oke. sudah saya kasih Kepercayaan penuh, jangan didustai gitu. jangan dikecewakan gitu. Jadi cukup misalnya kayak seperti ini, saya WA mau ke ya intinya ini lagi ngopi lah, ngumpul ya Ngopi. gitu. Ya hati-hati nanti kalau nyampe rumah kasih kabar. Cuman gitu Oke, sesimpel siap. itu gitu. Jadi terkadang kalau saya mau menjalankan sesuatu yang melampaui batas, saya terus mikir bojoku loh wis luweh-luweh gitu loh. Maksudnya ngasih apa ya, kepercayaan penuh. Penuh. Jadi mikir mau gimana gitu. Ada yang dipertimbangkan. Ada yang Dipertimbangkan. iya dah sewang yo kok cuman ya tapi ya Iya. beliaunya tahu lah teman saya circle-nya seperti apa, teman-temannya seperti apa itu tahu. Jadi saya Komunikasi itu penting, tapi lek
komunikasi berulang-ulang itu yang membosankan. Membosankan. Intinya seperti itu. Mbak Yan ini selain cangkruk kegiatannya guys, dia juga anggota salah satu organisasi keislaman. Organisasi Islam. Di apa Mbak? Di lembaganya, salah satu lembaganya NU. Oh, Ya. ikut NU ya? Iya, jarine Ijo-ijo rek. jarine NU sampai mati rek. Oh iya, betul no. Saya lahir procot wis NU NU. ini. NU Tapi- warisan atau NU dari hati ini? Warisan sih An. Warisan. Ya, jujur kalau emang keluarga itu emang NO lah. Tapi saya emang masuk dalam ikut agenda yang seperti itu ya baru masuk ke lembaga ini. Jadi saya ini lagi bareng sama ya ada sama Mas Ahda ini Pak Ketua saya. Oh, Pak, saya. Jadi emang lembaga Amil Zakat Sodako gitu. Dila Zisnu Dila berarti. Zisnu. Nuker lah Zisnu. Jadi dijebak saja nih. Keblocok ngono. Keblocok. Aku pun keblocok saja nih. Ya. Orang-orang dijak kumpul ditunjuk dari ketua padahal nom dewe kan yo. Padahal di situ banyak banget yang sudah tua, Banyak senior. senior. Tapi jam emang di terbang. saat pas waktu kumpul itu cuman awalnya tuh bertiga tok Mas. Yuk jenenge Iya, belocok tenan ya. Belocok tenan nih. Belocok tenan. Nah, tapi alhamdulillah mulai 2020 ya Mbak yo. Ya. Berjalan 3 Sekarang tahun menjak ini. 2023 ini ya banyak banget perjalanan yang apa ya kita ambil Liku-likunya. lah liku-likunya. Jadi kita bagaimana menyikapi atau mengetahui yang memanusiakan manusia intinya. Oh, siap. Jadi tentang sosial itu saya agak terketuk hatinya. cangkruk jalan, sosiale ya Sosialnya jalan. Terus selain itu Mbak, Saman kan juga pengusaha di bidang kosmetik sama di Siap. bidang kesehatan. Nggih. Nah, itu sampean sekarang branding sendiri atau reseller? Ya, ini masih distributor ya. Oh, distributornya. Nggih, distributor. Jadi Berarti atasnya reseller sampean. ya kalau dibilang reseller itu sebenarnya kan sama-sama menjualkan ya. Menjualkan sebenarnya. produk Cuman orang. kalau distributor ini apa ya? Ya intinya salah satu produk saja, tapi ya apa ya? Ya kok mau tak sebut MLM rapi enak rek. Oleh promosi gak sih? Urung. Tapi lek mau ya monggo. Ya sebenarnya itu jujur ya. Jujur Ya. ini salah satu MLM yang menurut saya sih Bagus. manfaatnya banyak untuk keluarga saya sendiri karena saya join dulu itu ya karena ada salah satu manfaat dari produk kesehatannya gitu kan untuk keluarga saya. Berarti kan sorry ya. MLM itu kan sistemnya. Iya. Tapi kalau ngomongnya produk ini kan kita ngomongkan kemanfaatan. Manfaatan. Jadi ya monggo terserah di luar sana yang membahas MLM itu seperti ini seperti Iya, monggo. iya, iya. Yang Tapi- penting manfaatnya ada. Yang sekarang yang dibahas produknya. Jika ngomongnya MLM guys. Ya, makanya disebut distributor itu ya itu tadilah intinya menjualkan punya orang intinya Oke. belum punya produk sendiri. Berarti Saman memang fokusnya dodolan. Insya Allah ya. Oh, gak fokus. Kalau MLM kan nenek apa gitu, pangkat-pangkatnya lah. Ya, Tahu enggak. saya loh. Jaringan apa itu? Aku iya, tahu iya. soalnya Online itu. online. Jujur dari awal saya gabung suami belum mengizinkan karena ya itu tadi Oke. gitu kan. Oh, ya. Jadi saya pure cuman jualan karena yang saya jual pun juga yang saya pakai. Saya nggak berani menjual tanpa saya menggunakan lebih dulu. Oke. Jadi sesuatu semuanya yang saya sekarang Saya postingnya ya postingnya sosial media ya. Yang saya share itu apa yang sudah saya gunakan. Oh, Karena iya. kalau dibilang produk tuh banyak macamnya. Jadi kan nggak mungkin Mas kalau kita jualan kita belum menggunakan ngomong hapus-hapus Mbak sampean gitu. Jadi selagi keluarga kita memakai produk itu dan kita tahu manfaatnya seperti apa, saya berani menjualnya gitu. Jadi cuman untuk sampai detik ini saya masih hanya menjualkan. Episode ini kita udah tampilkan katalog apa yang dijual Mbak Yani Rek. Tapi kalau mau nanti kita cantumkan IG-nya. Yo iki yo. Apa iki? Sosial media. Wah, iya, iya. Aku kok kuper sih ngomong sosial media yang elemen. Anjir. Jadi untuk masalah produk kesehatan, kecantikan, pertanian, kita bisa sharing-sharing. Loh, kok mati? Iyo, subscribe sih lah. Oh iya, jangan lali follow Instagram.